Oke, baik, bertemu lagi dengan pembelajaran matematika wajib di kelas 11 ya. Lanjutan dari materi sebelumnya masih berkaitan dengan matriks. Maka sekarang kita lihat tentang operasi aljabar. Tentunya masih operasi aljabar yang berlaku pada sebuah matriks ya. Setelah kemarin kita mengetahui matriks itu apa, kemudian ordonya bagaimana, kemudian diagonal utama, diagonal samping, transpos. Nah, kita masuk ke ini. Ini adalah operasi aljabar pada matriks. Yang pertama adalah apabila suatu matriks tertentu dikalikan dengan sebuah bilangan real. Misalnya K dikalikan dengan matriks A ya. Di sini andaikan si A-nya ini sebelumnya saya berikan matriks A-nya dulu. Matriks A-nya misalkan adalah A, B, C, D. Kemudian matriks B-nya adalah K, L, M, N. Ini ya. Jadi ada matriks persegi ordo 2, ini ada matriks A, ini ada matriks B. Yang pertama adalah kalau sebuah bilangan real kita kalikan dengan sebuah matriks ini. Misalnya K dikalikan dengan matriks A, di mana K ini adalah suatu bilangan real tertentu. Ini kalau kita jabarkan berarti K dikalikan di mana matriks A-nya adalah ABCD, sehingga nanti yang terjadi adalah semua elemen di dalam matriks A tersebut, semua elemen di dalam matriks A tersebut itu kita kalikan dengan K. Berarti akan didapatkan di sini KA, KB, KC, dan KD. Ya, tentunya karena si K-nya ini hanya sebuah bilangan real tertentu sembarang, maka ini pun tidak akan mengubah hasil. Maksud saya tidak akan mengubah ordo. Yang tadinya matriks A-nya adalah matriks persegi ordo 2, kita kalikan dengan bilangan real K, maka hasilnya tetap matriks persegi ordo 2, di mana yang berubah adalah elemen-elemennya. Karena setiap elemen dari A itu semuanya akan dikalikan dengan K. Contohnya begini, kalau misalnya 3 saya kalikan dengan sebuah matriks. Nah ini, 3 dikalikan dengan sebuah matriks 4 min 1, 2, 6 min 5, 4. Maka ini yang harus kita kalikan adalah elemen-elemennya, elemen-elemen si matriks ini kita kalikan dengan 3. Berarti didapatkan di sini 12 min 3, 6, kemudian 18 min 15 min 12. Nah ini. Ini yang hasilnya. Kalau kita perhatikan di sini ordonya 2 kali 3. Ini juga 2 kali 3. Jadi tidak pengaruh kepada perubahan ordo, tetapi yang berpengaruh adalah nilai atau elemen-elemen yang berada di dalam matriks tersebut oleh sebuah perkalian bilangan real. Ini misalnya saya kalikan 3. Boleh nggak kalau seandainya pengalinya itu sebuah pecahan? Ya boleh. Namanya juga bilangan real. Mau negatif juga boleh. Kalaupun jadi kita mengikuti, kalaupun nanti dikalikan dengan negatif, ya semua yang elemennya ini harus kita kalikan dengan hal yang sama. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, operasi aljabar yang kedua adalah penjumlahan 2 buah matriks atau lebih.
A ditambah B. Nih, ini adalah penjumlahan matriks. Nah, penjumlahan matriks itu tidak selamanya bisa dilakukan untuk sembarang matriks. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu syaratnya yang pertama untuk menyelesaikan operasi penjumlahan. Ini sebelum kita uraikan, kita lihat dulu syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama bahwa ordonya harus sama. Nah ini syaratnya. Jadi sebuah matriks bisa dijumlahkan itu kalau ordonya sama. Kalau ordonya berbeda nggak bisa. Nah ini syarat utama. Kemudian caranya cukup simpel, jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Nah ini, jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi kalau saya akan menjabarkan A ditambah B di situ, A ditambah B, sebelum kalian menjabarkan A ditambah B, kita cek dulu ordonya. A-nya ini ordo 2 kali 2. Mau ditulis boleh, mau enggak juga boleh. Ini ordonya 2 kali 2. B-nya juga ordonya 2 kali 2. Ya kan? Ini A-nya ordo 22, B-nya ordo 22. Maka nanti bisa dilakukan penjumlahan karena syarat utamanya sudah ada nih. Ordonya harus sama. Maka kalau dua matriks atau lebih dijumlahkan di mana mereka harus punya ordo sama, nanti hasilnya juga ordonya pasti 2 kali 2. Nah, caranya adalah kita jabarkan dulu. Elemen A-nya adalah A, B, C, D. Kita tambahkan elemen B-nya adalah K, L, M, N. Caranya ini lihat. Jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Seletak itu artinya apa? Yang kemarin kita lihat. Ini adalah elemen baris 1 kolom 1. Ini elemen baris 1 kolom 2 dan seterusnya. Berarti elemen baris 1 kolom 1 harus kita jumlahkan dengan elemen baris 1 kolom 1 juga. Ya. Itu artinya seletak. Baris 1 kolom 1 dijumlahkannya juga dengan baris 1 kolom 1. Oh, berarti ini A dijumlahkan dengan K. Ini menjadi hasilnya menjadi elemen baris 1 kolom 1 dari matriks hasil. Kemudian elemen baris 1 kolom 2 kita jumlahkan dengan baris 1 kolom 2. Oh, berarti di sini B ditambah L. Ini berarti C ditambah M. Ini berarti D ditambah N. Nah ini. Ini hasilnya. 1, 2, 3, 4. 2 kali 2. Elemennya ada 4. Ya kan? Contoh yang konkret ya. Ada sebuah matriks M. Ini misalnya 2, 5, 1, 7, min 6, min 2. Misalnya gitu. Ada sebuah matriks N. Ini adalah min 4, 3, 5, min 2, min 1, 0. Nah, ya. Kalau kita lihat ini matriks M-nya ordonya adalah 2 kali 3. Ini 2 kali 3. Matriks N-nya ordonya adalah 3 kali 2. Oh, kebalikannya. Bisa dijumlahkan enggak? Tetap enggak bisa. Jadi kalaupun kita mau mencari M ditambah N, ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Syaratnya ordonya harus sama. Ini 2 kali 3, ini 3 kali 2. Berbeda. 2 kali 3 itu artinya 2 baris 3 kolom. 3 kali 2 itu artinya 3 baris 2 kolom. Sesuatu yang berbeda.
Maka kalau dipaksakan M tambah N pasti tidak bisa. Nah, supaya bisa, oh ini dibuat M transpose ditambah N. Nah, baru ini bisa. Kalau kemarin ditanya, kita kemarin membahas transpose, mengubah baris menjadi kolom, berarti dengan sendirinya ini ordonya berubah. Ordo baris menjadi kolom, ordo kolom menjadi baris. Kalau yang ini yang ditanyakan ini baru bisa diselesaikan. Transposnya apa? Transposnya adalah 251, elemen baris 1 menjadi kolom 1, ini 7 min 6 min 2. Kita tambahkan dengan min 4 3, 5 min 2, min 1 0. Kalau itu bisa dilakukan karena ordonya sama, ya kan? Kalau sekarang kita transpose seperti itu ordonya sama. Maka yang tadi dikatakan bahwa jumlahkan elemen yang seletak. Berarti 2 ditambah min 4 letaknya di sini. 7 ditambah 3 di sini. 5 tambah 5 di sini. Min 6 min 2 di sini. 1 min 1 0, min 2 plus 0 min 2. Nah ini hasilnya. Kalau kita balik sama enggak? N ditambah M transpose. Ini kira-kira sama tidak? Sama, ya kan? Berarti N ditambah M transpose dengan M transpose ditambah N ini sama. Ini namanya sifat apa? A tambah B sama dengan B tambah A. Namanya sifat apa? Komutatif. Nah ini. Maka kita ambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam penjumlahan matrik itu berlaku sifat komutatif. A tambah B dengan B tambah A itu sama. Asal ordonya sama. Karena syarat yang harus kita lakukan itu ordonya harus sama, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pengurangan matrik. Syaratnya sama, 2 buah matrik atau lebih bisa dikurangkan. Ini syaratnya adalah ordonya sama. Kemudian caranya, kalau tadi pada penjumlahan ini jumlahkan elemen yang seletak, ini kurangkan elemen yang seletak. Nah itu ya, tentunya saya yakin kalau hanya pengurangan kalian paham. Nah masalahnya coba mari kita cek. Kita ambil dari matrik ini saja. Ada matrik M, ada matriks N. Kalau bicara pengurangan M transpose, saya kurangi dengan N. Berarti dapatnya transposnya tadi 2, 7, min 5, min 6, 1 min 2. Kita kurangi dengan min 4. 3, 5, min 2, min 1, 0. Caranya adalah kurangkan elemen-elemen yang seletak. Kurangkan saja, 2 dikurangi min 4, hati-hati, 2 dikurangi min 4, 6, 7 dikurangi 3, 4, 5 dikurangi 5, 0, min 6 dikurangi min 2, min 4, 1 dikurangi min 1, 2, min 2 dikurangi 0, min 2. Ini hasilnya. Tetapi apakah kemudian berlaku sama bahwa N kalau saya kurangi M transpose itu sama? Mari kita lihat ya. Ini N-nya berarti min 4, 3, 5, min 2, min 1, 0. Kita kurangi dengan M transpose. 2, 7, 5, min 6, 1, min 2.
Kalau ini kita kurangi, min 4, min 2, min 6. 3 min 2, min 7 adalah min 4. 5 min 5, 0. Min 2, min 6 adalah 4. Min 1, min 1, min 2. 0 min 2 sama dengan 2. Kelihatannya sama, tetapi itu berbeda, ya kan? Kelihatannya sama. Lihat, angka-angkanya sama, tetapi tandanya berbeda. Maka boleh nggak dikatakan bahwa pengurangan komutatif? Tidak, ya. Jadi tidak berlaku bahwa M transpose dikurangi N itu sama dengan N dikurangi M transpose. Atau ini kata-kata tidak berlakunya saya hapus saja. Sehingga di sini, nah, kalian bisa menyimpulkan kalau ini sama, A plus B dengan B plus A itu sama, berarti komutatif. Kalau berbeda, berarti tidak berlaku sifat komutatif. Ya, ini sudah ada 3. Yang pertama tadi matrik perkalian matrik dengan suatu bilangan real. Yang kedua penjumlahan matrik, yang ketiga pengurangan matrik. Itu ya. Oke, silakan dipelajari dulu kemudian nanti akan saya lanjutkan. Baik, operasi aljabar yang berikutnya yang keempat adalah kesamaan matrik. Dua buah matriks atau lebih dikatakan sama itu jika yang pertama ordonya sama, yang kedua elemen seletak sama, nah ini sekali lagi. Dua buah matrik, namanya kita menyamakan ya, pasti minimal ada 2, ya kan? Dua buah matrik atau lebih dikatakan sama jika 1 ordonya harus sama. 2 elemen yang seletak harus sama. Maksudnya bagaimana? Contoh. Ya. Ada sebuah matriks A. Ini elemennya saya tuliskan sebagai 2K min 5, 7, 8, Ini 3K min 2 sama ini 2. Ini ada matriks A, kemudian ada matriks B, di mana elemennya adalah ya, ini misalnya 13, di sini 7, di sini 7, di sini 2. Nah, ada 2 buah matriks A dan B, kemudian jika A sama dengan B transpose, ini bukan K ya, ini M. Jika A sama dengan B transpose, tentukan nilai 2K plus 4M misalnya. Nah ini. Ini dikatakan, dijelaskan bahwa misalnya A sama dengan B transpose. Maka kita diminta menentukan ini. Ya, sekarang karena A sama dengan B transpose, kita masukin ini A-nya adalah 2K min 5, 7, 3M min 2, 2. Ini A-nya. Disamakan atau sama dengan B transpose. Berarti 13, 7, 7, 2. Transposnya kebetulan sama ya. Tapi sebenarnya kita mengubah ini, baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat syaratnya. Yang pertama,
ordonya harus sama. Oh, ini sama, 2 kali 2, 2 kali 2. Elemen yang seletak harus sama. Ini sama nih. Ini 7, ini 7. Ini 2, ini 2. Nah, berarti nilai dari 2K-5 itu harus sama dengan 13 dan 3M-2 itu harus sama dengan 7. Ini, ya kan? Berarti ini harus sama dengan 13, ini harus sama dengan 7. Ini yang mau kita selesaikan. Kalau 2K-5 sama dengan 13, berarti 2K sama dengan 18, K-nya sama dengan 9. Yang ini berarti 3M sama dengan 9, M-nya sama dengan 3. Ya kan? Kalau sudah seperti itu, kita melihat yang ditanyakan. 2K ditambah 4M, berarti 2 kali 9 ditambah 4 kali 3. Ini 18, ini 12, berarti hasilnya 30. Itu yang disebut dengan kesamaan matriks. Jadi hati-hati. Ini tidak susah, matriks itu tidak susah, hanya kalian perlu ketelitian. Ordo harus sama, elemen yang seletak harus sama, ya. Oke. Kemudian nanti di dalam matriks itu tidak mengenal operasi pembagian, tidak ada. Nanti adanya adalah inverse matriks. Maka pembagian akan kita bahas di pertemuan atau di sesi terakhir. Kita akan masuk dulu yang kelima, itu adalah perkalian matriks. Nah, ini. Perkalian matriks ini yang sedikit tidak susah, tetapi sedikit perlu melihat kejelian, ketelitian, ya. Contohnya begini. Kalau namanya perkalian, ini saya beri nama sebuah matriks C dengan elemen adalah dengan ordo M kali N. Dan ada sebuah matriks D dengan ordo N kali P. Ya. Bayangkan, ada dua buah matriks C dan D, yang C itu ordonya M kali N, yang D itu ordonya N kali P. Nah, kalau namanya kita mau menyelesaikan perkalian, C dikalikan dengan D, ini berarti si C-nya ini, ordonya ini M kali N, ini N kali P, ya kan? Sama dengan berapa? Nah, berarti ada matriks yang posisinya di kiri, ada yang di kanan. Ini yang disebut dengan matriks kiri, ini yang disebut dengan matriks kanan, ini adalah hasil. Nah, itu nanti yang harus kita lihat. Ada matriks kiri, matriks kanan, ada hasil. Nah, lalu yang menjadi syarat dalam perkalian matriks adalah ini. Nah, ini adalah syarat. Ini adalah syarat. Berarti apa kalau dikatakan? Nah, makanya di sini saya tulis M kali N, ini N kali P. Supaya syaratnya kelihatan. Berarti syaratnya adalah ini baris kali kolom, ya kan? Berarti banyaknya kolom, banyak kolom. Matriks kiri harus sama dengan, ini lihat, yang kanan, ini N kali P, oh N-nya baris, berarti harus sama dengan banyak baris matriks kanan. Nah ini syarat.
Jadi yang harus kalian ingat, kolom kiri sama dengan baris kanan. Itu yang harus diingat. Nah, sebelum saya melakukan bagaimana melakukan operasi perkalian, ini nanti akan terbentuk sebuah matriks C kali D. Lalu hasilnya berarti punya ordo yang mana? Ini ordo hasilnya, M kali P. Berarti ini hasilnya punya baris M, kolomnya P. Ya. Nah, itu dulu. Sebelum saya memberikan contoh bagaimana melakukan operasi perkalian. Jadi yang menjadi syarat adalah kolom kiri sama dengan baris kanan. Dan hasilnya otomatis baris kiri dan kolom kanan. Itu ordo hasilnya. Oke. Nah, ini syaratnya sudah dipahami ya. Nah, kemudian tadi yang saya mengambil yang matriks sebelumnya, kita bagaimana cara mengalihkannya? Tadi saya berikan gambaran ada matriks A, ordonya elemennya A, B, C, D. Ada matriks B, elemennya adalah K, L, M, N. Ini kan? Nah, kita lihat ini ordonya 2 kali 2. Ini 2 kali 2. Kalau mau dikatakan A kali B, perhatikan ini 2 kali 2, ini 2 kali 2. Syaratnya yang mana tadi? Syaratnya adalah kolom kiri dengan baris kanan. Ini syarat. Sisanya ini hasil, ya kan? Nah, berarti nanti hasilnya adalah ordo 2 kali 2. Kita siapkan dulu nih. Oh, 2 kali 2 artinya 2 baris dan 2 kolom. Nih. Ini nanti ordonya 2 kali 2. Hasil. Ya. Nah, ini kenapa saya buat seperti ini? Supaya kalian nanti bisa. Proses mengalihkannya itu bagaimana? Yuk, kita jabarkan. Di sini adalah A, B, C, D. Dikalikan dengan K, L, M, N. Hasilnya ini nanti harus 2 kali 2. Nih, ini nanti hasilnya. Nah, sekarang perhatikan. Karena hasilnya harus 2 kali 2. Ini letaknya adalah B1, K1. Ini adalah B2, K2. K1, sorry. Baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1. Ini B1 K2. Ini B2 K2. Ya kan? Nah, cara mengalihkannya adalah cara mengalihkan itu adalah baris kiri dikalikan kolom kanan. Nih, kalau ordonya tadi, kalau syaratnya tadi kolom kiri sama dengan baris kanan, kalau caranya baris kiri dikalikan kolom kanan. Nah, tentunya kalian jangan hanya menghafal ini, tapi ini hanya sebuah catatan saja. Tapi mari kita melihat proses. Bagaimana ini? Baris kiri kita kalikan dengan kolom kanan. Oh, berarti nanti gini, baris kali kolom. Ini saya kotakin aja ya. Baris kali kolom. Nah, itu. Yang ini juga sama, baris kali kolom, ya. Baik, caranya begini. Ini adalah B1K1. Berarti hasil kali baris 1 dengan kolom 1. Caranya adalah A kalian kalikan dengan K. Berarti AK. Terus plus B dikalikan dengan M. BM. Oke. Nah, kita coba yang isi ini. Ini adalah B1K2, berarti baris 1 dengan kolom 2. A dikalikan dengan L, AL.
B dikalikan dengan N, BN. Jelas? Nah, kemudian ini B2K1, berarti baris 2 kolom 1. C dengan K, berarti CK. D dengan M, DM. Ini B2K2, B2K2. C dengan L, CL. D dengan N, DN. Jadi yang pertama dengan yang pertama, yang kedua dengan yang kedua. Terus kemudian dijumlahkan. Nah, ini nanti kalau berbentuk bilangan, ini sudah ketemu hasilnya. Itu adalah hasil, matriks hasil, ya kan? Nah, tentunya karena kita melihat syaratnya tadi adalah kolom kiri sama dengan baris kanan, maka nanti juga tidak akan berlaku komutatif. Pasti. Ini tidak berlaku pasti, tidak akan sama dengan B kali A. Kalau sama nanti nggak ada istilah matrik kiri, matrik kanan, ya kan? Nah, ini di dalam matrik. Nah, saya berikan nanti contoh konkret dari suatu perkalian. Nah, mari kita lihat perkalian ini ya. Ini ada sebuah matrik P, ada sebuah matriks Q. Nah, kalau kita lihat P-nya ini ordonya adalah 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Q-nya ini adalah 3 kali 4, 3 baris 4 kolom. Kalau kita melihat syarat P dikalikan Q, bisa apa tidak ya? Coba kita akan lihat syarat. Kalau P dikalikan Q, oh ini lihat nih, kolom kiri sama dengan baris kanan. Oh ini sama, berarti ini syarat terpenuhi. Berarti bisa nggak nanti dilakukan? Bisa ya. P kali Q itu bisa. Nah lalu hasilnya 2 kali 4, 2 baris 4 kolom. Maka ini nanti bisa dilakukan yaitu min 1, min 2, min 3 dengan 1, 2, 3. Saya kalikan dengan 0. 1 min 1 2, 2 min 2 1 min 1, 3 min 3 4 1. Ini bisa dilakukan. Nah, tadi yang saya bilang hasilnya berarti hasilnya nanti ordonya berapa? 2 kali 4. 2 baris 4 kolom. Ini mau disiapkan dulu boleh. 2 baris, baris pertama, baris kedua. 4 kolom, kolom kedua, kolom kedua, kolom ketiga, kolom ketiga, kolom keempat, kolom keempat. Ini hasilnya pasti di sini. Ya. Nah, tadi yang pertama saya tuliskan B1, K1, B2, K2 dan seterusnya. Ini mau dituliskan gini juga boleh, tetapi kalian harus mencoba bahwa lama-lama ini harus dihilangin ya. Ini berarti B1, K2. Harus dihilangin. Oke, perhatikan, saya akan mengisi acak. Saya akan mengisi acak. Supaya tidak, oh ini berarti harus ini sama ini. Nah, supaya kita paham. Saya akan mulai di sini. Baris 1, kolom 2. Fokus pada baris 1 dan kolom 2. Ini. Gampang, min 1 kali 1. Berarti min 1. Min 2 kali min 2 berarti 4. Min 3 kali min 3 berarti 9. Nah, selesai. Tinggal nanti ngitung. Coba kita ulang lagi ya. Ini tadi saya masih pakai coret-coret. Sekarang tidak. Ini saya hapus. Dan ini juga saya hapus. Nah, kalau bantuan garis-garis ini silahkan boleh. Saya akan mengisi di sini. Ini di mana ini? Baris 2 kolom 3. Baris 2 kolom 3 berarti ini dengan ini. Caranya gini. Nih, 2 jari digerakkan. Ini pertama dengan pertama berarti min 1. Kemudian geser, ini geser ke kanan, ini geser ke bawah. Nih. Berarti 2. Nih, 12. Bisa? Bisa ya? Oke, saya coba lagi. Ini
Ini B2K1. B2K1. Dari tangan kiri mulai dari paling kiri, tangan kanan dari paling atas, kemudian tangan kiri bergerak ke kanan, tangan kanan bergerak ke bawah. Gini, tek tek tek. Tek tek tek. Itu ya. Oke. Lihat. 0 4 9. Nah, tinggal kalian berikan plus-plus. Selesai. Di sini 2 sama 4. Oh, 2 sama 4. Tek tek tek. Gitu kan? 2. Min 2. 3. Plus. Selesai. Di sini 1 1. Tek 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 ya. 0. Min 4. Min 9. Ini 1 3 1 3 1 min 2 sama min 12 1 4. Oke, kita lihat 1 4 berarti min 2 plus 2 min 3. Nih, ini satu lagi masih berapa ini? Baris 2 kolom 2 2 2 1 min 4 min 9. Nah, kalau sudah begini tinggal dihitung kayak biasa. 0 min 4 min 9 min 13. Min 1 4 9 12. Ini min 13. Ini min 3. Ini 13. Ini min 12. Ya kan? Ini adalah 13. Ini adalah 3. Nah, ini hasilnya. Apakah betul 2 kali 4? Dicek saja. 2 kali 4. Oke. Nah, itu adalah perkalian matriks ya. Nah, tadi yang saya bilang, nih, apakah ini memang betul tidak berlaku? Sekarang kita cek saja. Kalau mau Q dikalikan dengan P, Q-nya adalah 3 kali 4, P-nya adalah 2 kali 3. Mana ini? Nih, ini syaratnya harusnya ini kan tidak terpenuhi. Berarti ini tidak bisa dikerjakan. Tidak bisa diselesaikan. Nah, sehingga betul bahwa A kali B dengan B kali A itu tidak sama di dalam perkalian matriks ya. Oke, nah tadi yang saya bilang ini tidak sulit, tetapi perlu ketelitian. Penjumlahan pengurangan, kita ulangi penjumlahan syarat ordonya sama, jumlahkan elemen yang seletak, berlaku komutatif. Pengurangan ordonya sama, kurangkan elemen yang seletak, komutatif tidak berlaku. Pembagian tidak ada, perkalian kolom kiri sama dengan baris kanan. Caranya kalikan baris dengan kolom, baris kiri dengan kolom kanan ya. Oke, baik, ini adalah tentang aljabar matrik. Jadi ada perkalian matrik dengan bilangan real, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, nanti ada perpangkatan, tapi ada syaratnya. Kalau perpangkatan hanya matrik persegi, ya. Oke, saya kasih latihan untuk ini, khusus untuk perkalian. Saya akan kasih latihan buat kalian, ya. Ini ada sebuah matriks M, misalnya ordonya adalah 2, 7, 5, 3. Saya buat yang persegi saja. N adalah ordonya 1, 4, 2, min 3. Coba kalikan M dikalikan dengan N dikalikan dengan M. Nah, nanti lihat hasilnya. Apakah ini sama?
Karena kalau bukan persegi kita nggak bisa melakukan A kali B dengan B kali A, nggak bisa ya. Tapi kalau ini persegi bisa. Tapi pertanyaan saya adalah apakah Mn sama dengan N kali M untuk matrik persegi? Ya, coba nanti dicari ya sambil kita latihan perkalian. Nanti kalau masih belum jelas kita sambung tanya jawab kita, interaksi kita pada sesi video conference ya. Terima kasih, sampai di sini dulu saya akhiri, kita ketemu lagi di materi berikutnya. Salam sehat buat kita semua dan terima kasih untuk kebersamaannya.